Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, Kecantikan Berkah. Untuk saat ini adalah gimana caranya pasien kita, apa namanya, yang udah perawatan, dia kan ingin stop sebenarnya. Cuman kan kita nyaranin ya, namanya perawatan ya nggak ada yang permanen. Yang namanya perawatan itu ya harus di maintain. Jadi salah satu solusinya kalau misalnya dia agak-agak susah, ya kita kan harus ngasih solusi buat pasien kita. Jadi kita nggak harus punya ide-ide kreatif tentunya dalam apa namanya, mengarahkan pasien kita untuk wajahnya tetap bagus gitu loh. Nah, jadi ceritanya nanti kalau misalnya kita sebagai dokter di klinik kecantikan, jadi di tempat Kecantikan Berkah Mas selalu menyarankan untuk pasiennya itu setidak-tidaknya tolong deh rutin melakukan peeling. Ya udah terserah, kita akan nyaranin dia mau peeling facialnya di mana aja, nggak mesti di tempat kita, is okay. Dan peeling ini bisa macam banyaknya, bisa kita menggunakan cairan kimia, kita bisa menggunakan scrub, atau kita menggunakan mikrodermabrasi, atau kita menggunakan apa namanya, laser. Tapi itu semuanya kan bergantung sama pasiennya mau menggunakan teknik yang bagaimana. Selanjutnya misalnya pasien ini aku mau melakukannya secara mandiri aja, misalnya dia kan melakukan scrub ke wajahnya dia, ya kan scrub ini banyak gitu loh di pasaran yang bisa dimanfaatin. Nah itu mungkin kita kasih solusi sama dia scrub apa yang bisa disarankan bisa dipakai gitu. Nah berikutnya adalah anti mataharinya ya. Nah untuk anti matahari ini kita usahakan pasien kita ini kita ajarin, misalnya dia kan males tuh misalnya untuk membeli sunblock misalnya. Ya sudah, kalau misalnya dia nggak mau beli lagi dengan alasan harus yang alami, ya kita ajarin dia gitu loh. Menggunakan misalnya menggunakan cucian beras. Karena cucian beras itu kan mengandung oreganol. Nah, oreganol itu kan berfungsinya sebagai pencegah juga terhadap radiasi sinar matahari. Jadi misalnya kita lakukan habis pencucian beras itu kita masukin lah airnya itu ke dalam tempat spray. Nah itu bisa dimanfaatkan gitu loh. Dengan saat dia keluar dari rumahnya, kita suruh dia semprotin ke wajahnya dia, kan itu bisa sebagai pencegahannya dia. Mungkin itu salah satu saran, karena memang yang utama dalam kecantikan kan menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari yang akan menyebabkan dia proses penuaan. Dan kita tahu bahwa yang namanya sinar matahari itu juga bisa nyebabin timbulnya jerawat kalau terlalu berlebihan. Dan juga sinar matahari banyak efek-efek yang akan terjadi di kulit kita, termasuk adanya timbulnya flek. Jadi kita bisa saranin itu ke pasien kita. Mungkin yang berikutnya adalah untuk anti mataharinya udah, untuk anti aging juga kan sekalian dia berfungsi sebagai anti aging ya. Oh iya, untuk yang alaminya kalau misalnya pasiennya itu sendiri pengen alami, tidak mau chemical peeling atau apa, ya kita bisa melakukan pemilingan, bukan nyekrap ya, istilahnya bisa menggunakan herbal yang bisa ngelupasin. Misalnya adalah pepaya bisa kita manfaatin tuh, dicampurin sama yogurt. Nah itu karena di dalam papain itu istilahnya bisa ngebantu pengelupasan kulitnya kita, dan bisa dilakukan 2 sampai 4 minggu sesuai dengan pertumbuhan kulit si pasien. Biasanya sih pertumbuhan kulit itu ya di antara 2 sampai 3 minggu tersebut. Yang berikutnya tadi pepaya untuk peeling ya. Kayaknya memang kebersihan ya. Kalau kebersihan sendiri ya kan kita biasa pakai sabun. Kalau misalnya si pasien nggak mungkin lah ya pasien nggak punya sabun untuk membersihin wajah, tapi kalau dia mau cara alami ya bisa juga sih. Pembersihannya dia sabunnya itu diganti dengan apa namanya, air, dibersihkan kulitnya dia ya. Mungkin itu solusi-solusi untuk hidup alami
untuk menjaga kecantikan dia, yang sehingga dia tuh tidak khawatir gitu loh. Oh, nanti uh, selanjutnya untuk pembersihan itu bisa dibantu sih sebenarnya dengan jeruk nipis, diolesin tentunya dia setiap dia mau ngebersihin wajah dia dengan jeruk nipis itu. Habis itu ya dicuci, dibilas dengan air biasa gitu loh. Mungkin itu salah satunya. Dan kita juga nyaranin dia ya, sebenarnya juga bukannya kita tuh menginginkan dia untuk melakukan pembelian terus terhadap produknya kita. Sebenarnya kan kita nggak ada niat untuk ke arah sana, cuman istilahnya daripada gitu loh, kan dia udah misalnya udah ngerasa cocok dengan produk kita, ya buat apa lagi dia tuh membeli produk-produk yang di luaran ya, kecuali memang dia pengen. Kan sekarang tuh ada yang produk yang lebih glowing, yang mirip kayak kaca banget ya, itu ya nggak masalah. Misalnya dia nggak terlalu suka dengan terapi-terapi yang ngedaf gitu loh. Misalnya kan kayak dalam kecantikan berkah kan ada yang produk-produknya yang bikin kulitnya tuh hanya ngedaf biasa, glowingnya nggak terlalu glowing banget, tapi ya intinya kita kan mau mendapatkan kulit yang sehat ya. Kita nggak tahu misalnya si pasien ini yang lagi tenar misalnya sekarang model-model Korea, wajah-wajah yang seperti kaca, ya itu ya haknya mereka, mungkin mereka mau mencoba-coba ya. Tapi ya kita saranin kalau misalnya bisa ke pasien kita ya jangan gitu loh, asal beli. Kalau enggak nanti dia percuma, dia balik lagi misalnya nggak taunya dia nggak cocok sama produk yang baru, kan sayang kulit yang udah bagusnya. Nah itu kita juga setidak-tidaknya kita ingatkan gitu loh ke pasiennya kita seperti itu. Toh lagian waktu kita melakukan perawatan kecantikan di tempat kita kan, tadi kita udah bilang bahwa yang namanya kulit ya rutin harus dilakukan pengelupasan dan jagain kulit kita dari matahari. Terus paling lagi adalah anti aging, karena kan yang namanya orang nggak mau dong keriputan. Selanjutnya kita biasanya juga ngeluhin kantong mata ya. Nah, yang untuk kantong mata ini sendiri ya kita emang biasanya kan melakukan pasien ini adalah penggunaan RF untuk kantong matanya dia ya. Tapi kita juga pasien ini kan pengen lah, yang katanya tadi dia bilang kan pengen cara alami aja. Ya kita bisa kasih saran dia ya, kita suruh dia bikin parutan itu aja, apa namanya, wortel ya. Taruhinlah di parutan wortel itu di bawah area matanya dia, di daerah sini kita pasangin. Itu bisa membantu dia untuk mengurangi kantong mata. Lakuin aja misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Ya itu kalau misalnya pasien-pasien nggak mau ya pakai perawatan khusus kantong mata itu saran ke mereka. Yang kedua untuk pelembapan ya, misalnya habis pasien kan dilakukan pemilingan. Nah pemilingan ini kan karena biasanya pasien-pasien dipiling kan pasti kulitnya itu agak-agak kering ya. Nah kita bantu misalnya tiap hari selama seminggu, atau ini dia menggunakan aloe vera. Suruh dia nanam sendiri juga di rumah ya aloe vera, kalau misalnya dia memang pengen cara-cara yang alami seperti itu. Mungkin itulah solusi-solusi yang kita bisa saranin ke pasiennya kita. Tapi ya itu tadi kita harus berusaha semaksimal mungkin biar pasien kita ini sudah menggunakan produk yang biasa aja, yang sudah biasa dia pakai. Tentu yang dalam perawatan kecantikan berkah, perawatan kayak facial, peeling, itu kan kita udah ada standarnya yang bisa dimanfaatin. Tapi kalau enggak, dia tadi cara alami, dan untuk hari-harinya dia kan biasanya obat-obatnya kita udah berangsur berkurang penggunaannya, dari mulai tadinya tiap hari, akhirnya kan
jadi cuman seminggu cuman 3 kali, seling sehari itu penggunaannya. Nanti habis udah cukup bagus, udah bagus lah, kita bisa ngurangin lagi penggunaannya, misalnya seling 2 hari, jadi misalnya penggunaannya dalam seminggu cuma 2 kali. Nah, dengan yang seperti itu kan maksudnya juga sedikit mengurangi keribetan dia ya terhadap penggunaan krim yang tiap hari, dan itu juga berangsur seperti itu udah cukup untuk perawatan dia sehari-hari ya. Paling kita minta saat dia nggak menggunakan perawatannya kita ya, dia pakai produk yang untuk maintenance aja, misalnya satu macam, karena kita tahu penggunaan pasien-pasiennya kita mungkin ribetnya karena setiap hari habis ini pakai si A, habis ini pakai si B, habis ini pakai si C. Dalam satu kali treatment kan ada 3 tuh sesi ya penggunaannya. Terus belum lagi yang pagi hari dia suruh pakai si D dan timpa dengan si sunblock. Nah, itu mungkin juga yang bikin ribet pasien kita. Jadi ya kita saranin itu aja sih. Nah, yang maintenance-nya saat dia makainya selang-seling itu, yang saat tidak pakai ya kita saranin untuk dia pakai yang untuk maintenance-nya untuk malam hari, dan yang untuk paginya jagain sunblock ya paling sabun. Selanjutnya peeling rutin sebulan sekali, nggak ribet ya. Mudah-mudahan itu jadi solusi juga untuk pasiennya kita, dan kasih tahu sama mereka tidak ada yang permanen dalam perawatan kecantikan, karena butuh yang namanya selalu kulit itu adalah bertumbuh. Jadi sama kayak kuku, itu yang mesti ditekankan. Emang kuku mau misal kalau udah digunting udah netep? Enggak kan? Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut lagi di YouTube berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.